Bab 122. Diunggah oleh Baca Suara. Dalam salah satu hidup saya belum pernah melihat binatang seperti ini sebelumnya. Binatang buas yang telah menangkap saya tampaknya seluruhnya terbuat dari batu yang dipoles. Alih-alih mata, dua lubang berlubang memancarkan cahaya pucat yang mengamatiku dengan cerdas. Dengan mandibula yang menonjol yang mengingatkan saya pada kera, binatang itu mengeluarkan suara gemuruh yang dalam, gemetar pada organ-organ di dalam tubuh saya. Seberapa jauh kakiku menjuntai dari tanah, tingginya bisa lebih dari 5 meter. Namun, terlepas dari situasi saya saat ini, di bawah kehadiran yang menakutkan ini yang dipancarkan oleh penculik saya tidak bisa menahan diri untuk menatap kagum pada apa yang saya lihat. Tidak ada cacat di kulit binatang buas itu. Seolah-olah bumi telah dengan susah payah memoles monster ini selama jutaan tahun, menghilangkan semua cacat yang pernah dimiliki sebelumnya. Batu mengkilap yang membentuk tubuh dan wajah kera raksasa itu berkilauan seperti samudera melawan matahari sore, menyelimutinya dalam aura yang hampir suci meskipun bentuknya aneh. Tiba-tiba, retakan mulai muncul di tubuh binatang itu, memecah menjadi cabang yang tak ada habisnya saat cahaya pucat yang sama dari matanya muncul dari celah tipis. Tangan raksasa yang melilit saya melonggar sebelum hancur menjadi pasir halus, seperti bagian tubuh binatang buas lainnya. Aku jatuh berdiri ketika aku melihat gundukan pasir, sebelumnya binatang buas itu, perlahan-lahan mulai menyebar ke tanah. Dari sisa-sisa golem artikulatif di sulap berdiri seorang pria kurus, tampak lemah mengenakan mantel putih lusuh. Dari ekspresimu, kurasa itu tidak membuatmu takut, paling-paling hanya mengejutkanmu, gumamnya, mengklik lidahnya dengan jengkel. Arthur, aku ingin kamu bertemu Gelatik. Dia akan menjadi instruktur Anda cukup lama, jadi berkenalanlah. Winsome memiliki kilau geli di matanya saat dia mengatakan ini. Dari semua asura yang telah bersilangan denganku, Gelatik sejauh ini adalah yang paling biasa-biasa saja. Dengan kerangka tubuh yang tertutup malnutrisi di bawah mantelnya yang besar, dia menatapku dengan penuh perhatian, sangat membungkuk. Kantung dalam yang terkulai di bawah matanya yang setengah tertutup dan lelah hampir gelap seperti rambut hitam berminyak yang jatuh di wajahnya seperti rumput laut basah, jelas tidak dicuci selama berhari-hari. Itu, ditambah dengan tunggul tidak rata yang menyebar di dagunya dan pipinya dibuat untuk seorang pria yang akan dipandang rendah bahkan oleh para gelandangan paling kotor. Namun, saya tahu lebih baik daripada menilai seorang pria, apalagi seorang asura, dengan penampilan luarnya. Sial, tanpa mandi atau potongan rambut selama berbulan-bulan, saya tidak berhak mengatakan apapun. Mencelupkan kepala, saya secara resmi memperkenalkan diri kepada instruktur baru saya. Senang bertemu denganmu, namaku Arthur Lewin. Saya akan berada dalam perawatan Anda. Petik 2. Winsome, sang asura mengalihkan pandangannya, mengabaikanku. Apa konsekuensi yang ditimbulkan oleh masyarakat manusia terhadap orang yang terlambat? Permisi, akibat, saya bertanya. Jari atau kaki yang terputus, mungkin. Tidak, itu agak parah. Penjara atau isolasi sosial tampaknya lebih tepat, asura yang bungkuk itu bergumam pada dirinya sendiri sambil menggosok dagunya yang bertubuh kecil. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada konsekuensi atau konsekuensi karena agak terlambat. Aku tergagap tak percaya. Apa? Asura itu tampak benar-benar terkejut. Tidak sama sekali. Tidak ada tindakan hukuman yang dilakukan untuk perilaku seperti itu. Petik 2. Itu dipandang rendah, tapi tidak ada tuduhan formal yang dihadapi karena terlambat, Winsome mengintervensi. Aneh. Untuk balapan yang memiliki masa hidup yang sangat kecil, aku akan membayangkan kalian menempatkan waktu lebih penting daripada waktu lainnya. Balap yang terbelakang, kalian manusia, gumamnya. Terlepas dari kata-katanya yang kasar, ada kebenaran bagi mereka. Mau tak mau aku menahan tawa pada ironi nyata kami, ras yang lebih rendah. Ketika asura yang kurus dan tampak lusuh itu terus membuat catatan mental, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Winsome. Terlepas dari ketidaktahuan saya pada seluk-beluk sosial perilaku manusia, kita harus beralih ke mengapa Anda di sini. Dan juga mengapa saya datang ke kawah yang ditinggalkan Tuhan ini di ujung gunung. Melambaikan tangannya seolah-olah membuang pikirannya yang tak perlu, asura mendekatiku. Arthur, kan? Tanya instruktur baru saya. Mehem. Aku ingin kamu menelanjangi. Tatapan asura itu tak henti-hentinya saat dia mengetuk kakinya dengan tidak sabar. Tentu saja, gumamku pelan. Apa itu tadi? Dia membentak. Bukan satu hal. Menghela nafas, aku menanggalkan pakaian dalamku. Apakah ini cukup baik, atau kamu ingin belajar perhiasan keluarga saya juga? Penyelamat yang seharusnya dari makhluk yang lebih rendah memiliki mulut yang cukup, jawab Uren sinis. Dia mulai melingkari saya, menusuk saya dengan jarinya sesekali. Ketika Asura melihat bulu putih yang ditinggalkan Sylvia di sekitar lenganku, dia melepaskannya. Hei, saya berseru. Bulu naga, benar-benar bahan kerajinan yang terlalu langka untuk disia-siakan sebagai penghangat lengan, bukan begitu? Asura yang lemah kagum. Bahan kerajinan, saya bergema, ingin tahu. Bulu-bulu di sayap kita adalah jenis skala tertentu yang memiliki banyak sifat unik. Sejak kita dilahirkan, kita tidak pernah menumpahkan bulu-bulu yang membentuk sayap kita, jadi bagi seekor naga yang dengan sengaja memberi seseorang bulunya menandakan kepercayaan dan kasih sayang, jawab Winsome. Gelatik mengembalikan bulu panjang itu kepadaku. Aku tidak pernah tahu, jawabku,
melihat bulu putih panjang yang terasa halus di antara jari-jariku. Kenapa Mire tidak memberitahuku tentang ini? Saya menoleh ke Winsom. Dia pasti punya alasan, jawab Asura dengan nada meremehkan. Uren melanjutkan pemeriksaannya, sesekali menempatkan satu atau dua jari di atas arteri utama dan menghitung sendiri. Rentangkan tanganmu, Uren tiba-tiba memerintahkan. Saya melakukan seperti yang diperintahkan, berharap mematuhi perintahnya akan mempercepat proses. Aku menghibur diriku dengan fakta lucu dan sedikit memalukan bahwa aku berada di tengah kawah tandus dengan dua Asura mengawasiku, hampir telanjang bulat. Asura yang membungkuk terus mengamatiku, menggumamkan angka acak pada dirinya sendiri. Matahari sore membakar kulitku ketika aku terus diperiksa seperti tikus laboratorium sampai akhirnya Uren berbicara lagi. Kita akan mulai dengan menembakkan mantra dasar dari semua elemen yang bisa kamu bayangkan. Gunakan hanya tangan kananmu untuk melepaskan mantranya. Asura meletakkan telapak tangannya di ulu hati dan meraih pergelangan tangan kananku. Mulai. Saya menembakkan serangkaian mantra sederhana tanpa urutan tertentu, api, air, es, petir, angin, lalu bumi. Setelah saya selesai, gelatik mulai bergumam sendiri lagi. Kami melanjutkan pengujian dengan mantra yang semakin kompleks. Uren menginstruksikan bentuk yang dia inginkan agar aku menyihir mantra itu, sampai ke diameter pilar batu yang akan kugunakan dari tanah. Winsom diam-diam mengawasi seluruh proses, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kecuali diminta. Apapun ketidaknyamanan atau rasa malu yang saya miliki selama awal analisis mendalam ini hilang pada saat matahari turun. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Pengukuran dasar dan perhitungan diperhitungkan, Uren mengumumkan, mengeluarkan erangan saat dia meregangkan punggung dan lehernya. Beralih ke penggunaan seni mana secara efektif dalam pertempuran. Tiba-tiba, dia berputar dan menunjuk jari panjang pucat ke arahku. Bocah, tembak mantra di sana, cepat. Suara Asura berderak ketika jarinya bergeser, menunjuk ke golem tanah kecil yang baru saja disulapnya. Pada insting, aku berbalik untuk menghadap golem atas perintah dan mengumpulkan mana ke telapak tanganku, memanifestasikannya menjadi sambaran listrik yang aku tembak ke sasaran. Golem boneka itu hancur karena tumbukan, hancur menjadi tumpukan batu kecil hanya sekitar 20 meter dari tempat kami berada. Tanpa perubahan ekspresi, Asura berwajah pucat itu mencambuk tubuhnya ke arah yang berbeda dan menunjuk sekitar 30 meter jauhnya, mendirikan golem lain. Lagi. Aku menyihir mantra lain di telapak tanganku, tetapi ketika aku bersiap untuk menembakkannya, sebuah pukulan berat menghantam bagian belakang kaki kiriku, menyentakku ke lutut. Mantra yang aku wujudkan di telapak tanganku melesat ke langit, merindukan golem dengan tembakan panjang. Di belakangku ada golem lain yang didirikan Uren, berdiri dengan tangan bersilang. Cukup mengganggu, golem itu menyeringai sombong di kepalanya yang tak berwajah. Sementara itu, instruktur saya sedang menatap gerendel api yang berlayar melintasi langit, melambaikannya. Kamu melewatkan. Dia tersentak kaget pura-pura, matanya tetap setengah tertutup. Jadi kamu salah satu dari mereka, kutukku pelan. Aku meletakkan telapak tanganku di atas golem itu, dan dengan beberapa pemikiran, telapak tangannya bersinar merah sebelum hancur menjadi abu. Lagi, aku menggema melalui gigi yang terkatup, berdiri kembali dengan kakiku. Yang sulit, dia bersiul, mengeluarkan buku catatan kecil dan pena dari mantelnya dan menuliskan sesuatu. Sejak awal, gelisah menjadi eksentrik, mengingatkan saya pada Gideon, kecuali sekarang saya tahu bahwa ia berada pada tingkat yang berbeda dengan aneh daripada ilmuwan lama di Dicaten. Dengar, kau membuatku melakukan tugas-tugas kasar sepanjang hari. Saya baik-baik saja dengan itu, tetapi saya akan lebih sabar dan mau jika saya benar-benar tahu apa yang Anda coba cari tahu dengan pengukuran dan catatan Anda, saya menunjukkan. Aku ragu kamu bisa memahami apa yang aku katakan padamu. Uren menggelengkan kepalanya, melambai padaku dengan tak acuh. Coba aku, tantangku, masih telanjang. Dia menjelaskan bahwa dia telah membuat perhitungan dan spekulasi berdasarkan milidetik yang diperlukan agar mana bergerak sesuai di dalam tubuhku sebelum terwujud. Selain nada merendahkan yang ia gunakan sepanjang penjelasannya, wawasannya juga brilian. Namun, masih banyak yang harus kamu pertanggungjawabkan, aku menyela. Kita masih perlu memperhitungkan lingkungan tempat kita berada sekarang. Aku mendapati diriku paling nyaman menggunakan mantra elemen api dan air, tapi mana air afinitas kurang di daerah ini. Petik 2. Tentu saja aku memperhitungkan semua itu. Menurutmu sudah berapa lama aku melakukan ini? Namun tatapan merendahkan Uren bergeser, saat dia menatapku dengan rasa ingin tahu. Berapa umurmu tadi? Hampir 15 sekarang, jawabku, menghitung di kepalaku sudah berapa lama sejak aku datang ke sini. Hah, tidak sepenuhnya tidak berotak, kurasa, Uren mengangkat bahu. Aku sudah mengenal Asura kurang dari sehari, dan aku sudah tahu bahwa ini adalah pujian yang akan kudapat darinya. Jadi apa selanjutnya? Tes lagi. Kami akan melanjutkan dengan analisis manipulasi mana jangka panjang, jawab Uren, melihat sekeliling. Kawah itu menjadi redup, dengan hanya sinar bulan yang bersinar di atas kepala kami. Tiba-tiba, tanah bergetar di bawah kami. Di tepi kawah di sebelah kanan kami ada lebih banyak golem. Bahkan dari sini,
aku bisa melihat ratusan golem batu seukuran manusia mendekati kami. Golem, seperti raksasa yang pertama kali muncul, berkilauan di bawah sinar bulan yang redup saat mereka berbaris ke arah kami. Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan kagum, berapa banyak golem yang dapat Anda sulap dalam satu waktu? Tergantung pada kompleksitas golem tetapi orang-orang itu, beberapa ribu atau lebih. Sekarang, keluarlah sekuat tenaga. Uren mengarahkan jari-jarinya ke golem, menandakan aku akan meledakkannya. Saat pasukan golem terus mendekat, aku mengaktifkan Rilmir. Aku bisa merasakan bibirku melengkung menjadi senyuman ketika perasaan adiktifku hampir menyatu dengan mana dunia memenuhi tubuhku. Saya melepaskan semua yang saya miliki di gudang senjata saya, menghujani berbagai mantra ketika Uren mengamati saya dengan cermat. Golem ini jauh lebih kuat daripada golem rata-rata, tapi aku berhasil menghancurkan beberapa ratus yang Uren gambarkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Aku mengendalikan napasku saat dadaku terus naik. Saya lelah, tetapi menghancurkan beberapa ratus golem hanya melakukan trik untuk menghilangkan beberapa stres yang saya miliki. Seperti yang kamu katakan, Winsome. Dia anak yang aneh. Untuk memiliki Rilmir, serta kontrol yang layak atas elemen-elemen di usianya. Dia membuat subjek tes yang sangat baik. Untuk pertama kalinya, wajah Uren berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan senyum. Apa berikutnya? Tanyaku, menghembuskan napas panjang dan puas. Bersenang-senang, kan? Itu akan mulai menjadi kurang menyenangkan begitu mereka mulai memukul balik, celetuk Uren. Pokoknya, aku masih harus memperhitungkan kemampuan fisik yang kamu miliki. Winsome memberitahuku kamu cukup mahir dengan pedang dan kamu baru saja belajar bertarung di bawah instruksi Cordry. Jadi saya akan mempertimbangkan fakta-fakta itu saat kita memulai tahap selanjutnya. Petik 2. Aku mengerti, tapi untuk berapa lama aku akan telanjang? Tanyaku, melihat tumpukan pakaian yang sekarang sebagian terkubur di puing-puing. Saya menganalisis setiap gerakan yang Anda lakukan sehingga akan lebih baik jika Anda tetap tidak berpakaian, jawabnya. Jangan khawatir, aku juga tidak dipenuhi dengan kesenangan melihat kulitmu yang telanjang. Petik 2. Sambil tersenyum tipis, saya menjawab, sangat menghibur. Bagaimanapun, biarkan saya melihat senjata utama yang akan Anda gunakan dalam pertempuran. Petik 2. Winsome telah melewati cincin dimensi aku selalu menyimpan pedangku di Mire ketika dia merawatku, dia telah mengembalikannya kepada saya setelah saya sembuh. Mengambil daun sebalat dari cincinku, masih di dalam sarungnya, aku menyerahkannya pada Gelatik. Aku tidak yakin apa yang kuharapkan dari Asura tipis ketika menyerahkan pisau padanya. Tapi aku tidak mengira dia akan meledak ketika melihat senjataku. Bilah misterius yang aku temukan tampak seperti tongkat hitam biasa ketika masih di dalam sarungnya. Karena ini, Gelatik mungkin salah mengira sebagai mainan. Di sini, biarkan aku menunjukkan. Aku tahu apa itu, Nak. Winsome, apakah Anda tahu ini ketika Anda meminta saya untuk melatihnya? Uren menoleh ke Asura berambut putih di belakangku. Aku punya firasat, akunya. Uren mencengkeram daun sebalat dengan kedua tangan dan mulai menariknya. Itu tidak akan menghunus. Hanya aku yang bisa. Suaraku menghilang saat aku menyaksikan, mata terbelalak, pada pedang yang ditarik dengan mudah oleh Asura tipis. Pedang yang kupasangkan hanya seharusnya terbuka atas perintahku. Namun, bahkan aku hanya bisa melepaskannya sejak awal karena naga will dari Sylvia. Bagaimana? Saya tergagap sebelum menyadari. Apakah itu karena kamu seorang Asura sehingga kamu bisa menarik pedang yang telah aku rekat? Tidak, jawab Asura, mengangkat pedangku ketika dia memeriksa bilahnya yang bening. Itu karena aku membuat pedang ini.